Pemirsa, Kepolisian Sektor Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang menggelar kegiatan serah terima jabatan yakni Kapolsek Labuan dari Kompol Jainuddin SH kepada Kompol Waras Wahyudin SH MM. Acara tersebut dilaksanakan langsung di halaman kantor Polsek Labuan pada hari Rabu 18 September 2024. Beginilah suasana saat digelarnya acara pisah sambut dari Kompol Jainuddin SH selaku Kapolsek sebelumnya kepada Kompol Waras Wahyudi SH MM. Acara dihadiri unsur Prokopimcam Labuan, tokoh masyarakat, ulama, serta sejumlah para undangan. Kapolsek, pertama-tama kami dari tim redaksi Media Sorotesa mengucapkan selamat bertugas di Kecamatan Labuan, Pak. Pak, mungkin ada kesan pertama begitu Bapak ditugaskan di wilayah hukum Labuan, apa Pak yang ada di benak Bapak? Ya, pada intinya bertugas nih di mana saja sama saja. Dengan karakteristik wilayah pasti akan berbeda dengan situasi kondisi masyarakatnya. Di Labuan ini unik, apa yang dikatakan orang unik karena berbagai macam warga masyarakatnya campur dari berbagai daerah ada di sini. Kemudian masyarakat yang beraktivitas di sini cukup padat setiap hari, cuaca juga cukup panas di wilayah Labuan karena memang ini garis pantai. Secara umum Labuan kondusif, aman, terkendali ya dalam rangka kita menghadapi pilkada serentak. Mudah-mudahan saya berharap situasi Kamtibmas terjaga seperti ini, kita kondusif, tidak terjadi suatu hal. Pilkada memang kadang berbeda pilihan, tapi pada hakikatnya kita adalah satu, ya, mencari pemimpin yang amanah untuk memimpin wilayah ini pada umumnya baik di Banten maupun di wilayah Pandeglang. Mungkin ada kiat-kiat khusus yang akan diterapkan agar Labuan Pandeglang tetap kondusif, itu bagaimana Pak? Kita akan tetap silaturahim, jadi intinya kita akan melaksanakan silaturahim, ya kan? Kalau kita silaturahim terjaga, kita sering bertukar pikiran, kemudian menerima curhatan-curhatan masyarakat, sehingga kita tidak semua permasalahan harus diselesaikan secara hukum. Ya kan, bisa saja nanti ada, kalau contohnya ada permasalahan masyarakat sini, tidak perlu sampai ke ranah pidana, bisa aja diselesaikan melalui adat, melalui budaya yang ada, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, pemerintahan yang ada, melibatkan itu stakeholder yang ada, insya Allah permasalahan bisa kita atasi. Nah terus gini Pak, Pak Kapolres Pandeglang sendiri pernah mengatakan bahwa Pandeglang ini darurat narkoba, dan satu di antaranya Labuan ini paling rawan Pak. Itu nanti bagaimana cara agar narkoba sendiri tidak masuk dan tidak merusak generasi muda di Labuan? Baik, untuk penanganan kasus-kasus narkoba kami dari Polsek tidak sendiri Pak, masih banyak yang membantu direktorat-direktorat yang menangani masalah itu. Kami di tingkat bawah Polsek akan terus melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat dan pemuda terkait penyalahgunaan narkoba ini, sehingga memang kasus-kasus narkoba bisa kita tekan sedemikian kecil, jangan sampai ada terjadi lagi. Kalau penanganan jelas, kita ada punya BNN di tingkat kabupaten, kita punya Sat Narkoba, punya Dir Narkoba di Polda, tingkat Polda, bahkan ada di BNK di tingkat provinsi. Jadi semua stakeholder akan bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan narkoba yang khususnya di wilayah daerah kita ini. Untuk skala prioritas Pak, 3 bulan pertama kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Karena 3 bulan pertama kita masih mendukung program-program Bapak Kapolda terkait Commander Base, kita akan prioritaskan prioritas apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolda, yaitu terkait dengan terjun langsung kepada masyarakat, ya. Ada kemudian Bapak Kapolda mempunyai Commander Base polisi hebat, namanya polisi hebat. Kemudian ada beberapa program unggulan yang
dicanangkan oleh Bapak Kapolda, termasuk ada hari Jumat keliling, subuh keliling, kemudian ada Jumat curhat, ya Jumat curhat itu digalakan, kemudian ada poliran, ya kan, polisi peduli pengangguran. Jadi sampai segitu hebatnya Bapak Kapolda punya program itu. Kita Polri diharapkan mampu mengawaki itu bagaimana pengangguran yang ada di wilayah kita ini bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian yang terakhir ada warung babin juga ada. Jadi warung babin ini fungsinya untuk mengeriung, untuk kumpulnya masyarakat terkait curhatan terkait Kamtibmas yang ada di kampung halamannya. Ya, kami tampung curhatan masyarakat untuk mencari solusi bagaimana kita menjaga Kamtibmas yang baik. Baik Pak Kumis, terima kasih. Saya mungkin kena tugas, ya, ini peralihan tugas. Memang sudah biasa mutasi dengan Polri. Ya, saya dipindahkan ke Polda Banten, tepatnya di Binoop, ya, di Krim Polda Banten. Nah, Pak, kalau nggak salah Bapak tugas selama 3 tahun, Ya, termasuk Kapolsek lama di ya. Polsek Labuan Betul. ini, sampai ada satu kenang-kenangan mungkin gedung Siap. kantor Polsek ini baru dengan megahnya, Amin. di mana generasi Bapak. Pak, apa sih yang paling berkesan selama 3 tahun Bapak di Labuan bertugas untuk di Labuan ini, Pak? Baik Bang Kumis, kalau kesan, aduh luar biasa. Mungkin kalau saya jabarkan nggak habis, cukup 10 buku ini. Karena di Labuan ini memang saya sangat berkesan sekali. Selama saya tugas di mana di Polda Banten, Labuan inilah yang paling berkesan. Seperti keluarga sendiri, seperti orang tua sendiri. Ya, alhamdulillah 3 tahun saya di sini bisa menyatu dengan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Labuan ini. Bang Kumis, terutama gedung sudah alhamdulillah sudah baru. Alhamdulillah tinggal meneruskan saja untuk Kapolsek yang baru ini, Bang Kumis. Nah, terus gini, bicara penegakan hukum, walaupun Bapak pindah dan digantikan yang baru, tetap kan harus estafet hukum harus berjalan, Pak. Menurut Bapak ini selama 3 tahun, pasti dong menangani beberapa kasus yang berbeda. Iya. Itu yang paling signifikan untuk wilayah hukum Labuan selama 3 tahun Bapak bertugas apa sih, Pak? Selama 3 tahun kasus yang paling banyak dan sering terjadi itu banyak kan kesalahpahaman, ya, terutama kesalahpahaman. Kedua ya itu tadi banyak kan penganiayaan. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan kita semua yang ada di sini selesai dengan baik dengan masyarakat maupun dengan korban-korban yang ada. Alhamdulillah kita selalu musyawarah karena memang dianjurkan oleh pimpinan kita ya kan, sebagai justice untuk penyelesaian perkara agar perkara-perkara yang ada di Labuan ini diselesaikan dengan baik. Nah, Pak, barangkali ada pesan, karena mungkin tidak semua ketemu dengan Bapak hari ini, kan masih banyak tokoh-tokoh yang dekat dengan Bapak yang tidak sempat hadir. Barangkali ada pesan buat mereka-mereka yang tidak sempat temu Bapak hari ini. Saya selaku mantan Kapolsek Labuan berpesan kepada masyarakat Labuan, khususnya para tokoh masyarakat Labuan, ya mari kita bekerja sama, walaupun nanti dipimpin oleh Kapolsek baru, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik seperti yang saya lakukan, seluruh tokoh masyarakat yang ada di Labuan, agar kita ciptanya keamanan, kedamaian yang ada di Labuan ini, Bang Gomes. Oke, terima kasih. Sukses. Amin. Kapolsek